Hadis yang ke-58. Wa an Umar mauqufan. Ini hadisnya hadis mauquf. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Anas, dari Imam Anas menyatakan bahwa hadisnya marfu. Apa yang dimaksudkan? Idza tawaddaa ahadukum fala bisa khuffai falyamsa alaihima. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian setelah itu fala bisa khuffaihi, dan mengenakan sepatunya, falyamsah alaihima, maka cukup mengusap di atas sepatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma nuran yudhi'u janabatil aql wa yufarriqu bainal haqq wal batil wa yufarriju lidhi aqlin sabilal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan karunia nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan segala pintu rahmatnya terbuka atas kita sekalian. Salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ikhwati fillah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pada babul mashi alal khuffain, bab yang membicarakan tentang membasuh khuffain, yaitu dua sepatu. Jadi pokok artinya sepatu itu yang susah dibuka, tapi juga sepatu yang tidak susah dibuka. Kalau kita lagi malas untuk membuka, bisa saja dibasuh atasnya. Dalam hadis yang pertama, yaitu pada nomor hadis yang ke-53, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fatawadda'a, maka Nabi berwudu. Fa'ahwaitu, ketika berwudu lalu aku, ahwaitu itu membungkuk. Membungkuk dalam istilah bahasa kita ya, membungkuk. Membungkuk itu dingkluk. Nah, untuk apa? Al-Mughirah bin Syu'bah membungkuk li'anzi'a khuffaihi, akan membukakan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berwudu, maka Al-Mughirah bin Syu'bah membungkuk hendak membuka sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi berkata kepada Syu'bah, kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, da'huma, biarkan kedua sepatu ini. Maksudnya, jangan kau buka kedua sepatuku, biarkan kedua sepatuku ini. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan kakiku, aku masukkan kedua kakiku dalam keadaan aku suci. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis bersuci, habis berwudu, bersuci, lalu menggunakan sepatu. Jadi kata Rasulullah, aku masukkan kedua kakiku dalam keadaan aku suci. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah melanjutkan wudunya tanpa membuka sepatunya. Tanpa membuka sepatunya. Lalu apa yang dilakukan? Famasaha alaihima, lalu Rasulullah membasahi tangannya dan diusaplah di atas punggung sepatunya. Diusap di atas punggung sepatunya. Jadi tidak dibuka, Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih walil arba'a anhu illan Nasa'i, dan juga oleh 4 perawi kecuali An-Nasa'i, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffai wa asfalahu. Dalam hadis yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sepatunya dan di bawahnya. Tapi yang menyatakan hadis yang kedua ini mengusap di atas dan di bawahnya, ini hadisnya dhaif. Yang benar Rasulullah mengusap di atas sepatunya. Jadi diusap di atas sepatunya tanpa dibuka sepatunya. Ketika hendak mencuci kaki, jadi kakinya tidak dicuci, cuma sepatunya ya yang diusap. Nah, ini bagi ibu-ibu misalnya. Bagi ibu-ibu bagaimana kalau umpamanya menggunakan kaos kaki? Nah, kalau kaos kakinya itu dipakai dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan ibu-ibu berwudu menggunakan kaos kaki, apakah boleh dibuka kaos kakinya? Tidak perlu dibuka. Kalau memang batal, tidak perlu dibuka, tapi berwudulah seperti biasa, lalu mengusap di atas kaos kakinya. Sama aja. Kemudian hadis yang ke-54 dari Ali bin Abi Thalib, qala law kana ad-din bir-ra'yi, seandainya agama itu berdasarkan ro'yun itu pendapat. Seandainya agama itu berdasarkan pendapat, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Pasti pendapat ini akan menyatakan bahwa mengusap di bawah kaki itu lebih utama. Ya kan? Lu yang kotor kan bawahnya, Pak.
Kalau agama itu berdasarkan pendapat, maka kita akan menyatakan bahwa yang diusap pasti bawahnya, yang kotor, kan begitu. Namun Ali bin Abi Thalib menyatakan, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap justru di atas punggung sepatunya, di atas punggung sepatunya. Jadi tidak di bawahnya. Loh, tapi kan yang kotor di bawah. Tapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap di atas punggung sepatunya. Hadisnya dikeluarkan dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi sanadnya baik. Jadi ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau memang kita akan bepergian jauh, misalnya ke Sumatera, males buka sepatu untuk berwudu, maka ketika kita akan pakai sepatu, hendaknya kita berwudu dulu, suci. Kalau umpamanya batal wudu kita, tidak perlu membuka sepatu, cukup mengusap di atas punggung sepatunya. Maka saya sampaikan kemarin, misalnya bapak-bapak hansip yang jaga kotak suara, pemungutan suara, kan sering Pak, sampai banyak yang tidak sholat gara-gara sepatunya susah untuk dibuka. Oleh karena itu, kalau mau mengenakan sepatunya, berwudu dulu. Nanti kalau sudah waktunya ternyata dia batal, maka berwudu seperti biasa, kemudian giliran mencuci kaki cukup mengusap di atas sepatunya. Jadi nggak ada alasan meninggalkan sholat. Lalu sholatnya gimana Ustaz? Sholatnya ya pakai sepatu. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan pakai sepatu. Nah, yang dilarang itu kan sholat pakai sepatu kan di dalam masjid. Kalau umpamanya masjidnya pakai karpet, kalau masjidnya tidak pakai karpet tidak masalah. Nah, kalau pakai karpet ya menghadapi marbot. Ya mungkin ada orang-orang lain yang melihat, wah ini kok sholatnya pakai sepatu masuk masjid, ini malah kurang ajar ini harus pentungi bareng ini. Wah, nah jangan. Nah, jadi boleh melakukan sholat menggunakan sandal aja boleh, melakukan sholat menggunakan sepatu boleh, nggak ada larangan. Maka ada sebuah masjid di Jombang sana, masjid itu tidak menggunakan tegel dan pasti sudah tidak menggunakan karpet. Jadi dia kalau mau sholat hanya membawa lemek atau tikar hanya untuk tempat bersujud. Dan memang dahulu seperti itu. Bahkan bukan hanya seperti itu, sholat itu meludah boleh, asalkan jangan sembur ke depan tuh. Jadi meludah itu ke sebelah kiri lalu ditutup dengan kaki. Tapi kalau tempat sholatnya pasir, kalau umpamanya tempat sholatnya seperti ini, wah ngeludah ndak apa-apa katanya Ustadz Ali. Wah, ini saya yang diserbu orang. Jadi memang ada, nanti kita akan bahas di sana, Kemudian menggunakan sepatu, tidak perlu dibuka sepatunya kalau berwudu, asalkan menggunakan sepatunya itu dalam keadaan suci. Nanti kalau batal berwudunya biasa, hanya saja giliran mencuci kaki cukup diusap di atas punggung sepatunya. Kemudian hadis ini dikeluarkan dari Ali bin Abi Thalib, itu menyatakan bahwa seandainya agama itu menggunakan pendapat, maka pasti
orang itu akan menyatakan yang diusap itu di bawah telapak kaki sepatu. Tapi karena aku melihat Rasulullah mengusap di atas punggung sepatunya, maka aku lakukan itu. Maka tidak akan mengkhilafi atau menyelisihi Nabi. Tidak akan pernah ada seorang sahabat yang menyelisihi Nabi. Bahkan Ibnu Umar, Pak, kalau mau lihat sholatnya orang yang persis Nabi, ya lihat kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di mana Rasulullah SAW sholat. Ketika Rasulullah meninggal, maka Ibnu Umar sholat di tempatnya Rasulullah, mengikat ontanya di tempat Rasulullah mengikat onta, meletakkan sandalnya di tempat Rasulullah meletakkan sandalnya. Jadi takut menyelisihi. Nah, kalau orang sekarang ini gampang-gampang nyelisihi, rapopo, sitik wae. Karena perintah Allah menyatakan apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah berusaha untuk dilakukan. Pegang teguhlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang maka hendaklah kau hindari. Jadi para sahabat takut menyelisihi Nabi, sedikit pun takut. Menyelisihi takut. Kalau Nabi itu memakai sandal pakai kaki kanan, maka sahabat pun pasti pakai kaki kanan, tidak mau menyelisihi. Walaupun ya nggak apa-apa, nggak sampai pada derajat dosa. Tapi itulah para sahabat. Lain di masa kita, walah mau ngono wae ndak apa-apa Ustaz. Jadi mereka itu betul-betul meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai mengusap sandal sepatu. Ali bin Abi Thalib menyatakan seandainya agama itu menggunakan pendapat, maka pasti orang itu akan berpendapat yang kotor itu sepatu di bawahnya, pasti yang diusap ya di bawah. Tapi aku melihat Nabi mengusap di atas punggung sepatunya, maka tidak pernah aku akan menyelisihi Nabi. Bagaimana kita ini melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Nabi? Ada banyak kan orang-orang menyelisihi Nabi itu. Malah kalau dibilangi, oh kai bid'ah kai, walah sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah. Bukan persoalan sidik-sidik bid'ahnya ibu bapak sekalian. Jadi bukan persoalan itunya, bukan. Tapi kita berusaha menyamakan diri dengan Rasulullah. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah itu bukanlah berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan, yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan. Masa kita mau menyelisihi wahyu? Nah ini, jangan kita kecil-kecil kalau ada orang menyatakan bid'ah. Ya sudah, biarkan. Kalau memang bid'ah kita teliti aja betul. Ini bid'ah apa enggak? Ini bid'ah apa enggak? Ya kalau sudah bid'ah tinggalkan aja. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menyatakan seperti itu, mau dalilnya mana? Pasti tanya dalilnya. Ya dalilnya ya yang kita ketahui. Kalau kita mau menyatakan ini bid'ah ya harus tahu dalilnya. Kalau enggak tahu jangan kai bid'ah kai bid'ah kai. Jangan. Jadi kita harus tahu dalilnya. Kemudian hadis yang ke-55 an Safwan bin Assal, dari Safwan bin Assal qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Safwan bin Assal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
Idza kunna safaran, kalau kita berada dalam suatu perjalanan. Misalnya kita perjalanan kita ke Sumatera, naik bis, mencapai waktu 3 hari misalnya. Jadi pakai sepatu itu tidak perlu dibuka lagi, asalkan kita pakainya kan tadi suci. Kalau mau berwudu tidak perlu dibuka sepatunya. Aduh angel. Maka diberi kesempatan oleh Rasulullah tidak membuka sepatu itu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Tidak apa-apa tanpa membuka sepatu selama 3 hari 3 malam. Kalau mau berwudu cukup mengusap di atas sepatu atau kaos kalau bagi ibu-ibu. Jadi selama 3 hari 3 malam tidak perlu dibuka. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Entah junub itu karena berkumpul suami istri, atau junub karena diakibatkan karena mimpi tidur, terus mimpi mengeluarkan air mani. Jadi kalau mimpi maka junub harus mandi. Harus mandi. Nah, walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Tapi kalau hanya karena batalnya karena buang air besar, buang air besar pakai sepatu misalnya, kencing pakai sepatu, wudunya apa perlu dibuka? Sepatunya nggak perlu. Selama 3 hari 3 malam, selama dia tidak junub, boleh. Kalau hanya buang air, masa buang air pakai sepatu, Pak? Ya mungkin saja. Di atas bis misalnya mau buka sepatu rumit, atau di atas kereta buka sepatu rumit, ya sudah tidak usah buka sepatunya. Berwuduknya cukup diusap di atas punggung sepatunya. Kecuali junub, mengeluarkan air mani atau sperma. Nah, ini dikeluarkan hadis ini dari An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan lafadznya adalah milik At-Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah juga menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Kemudian sebenarnya agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Jadi jangan sampai kita merasa ini sudah diberi kemudahan, namun memudah-mudahkan meninggalkan sholat. Misalnya, wah saya susah ini mau sholat, buka sepatu susah. Nanti jangan beralasan karena sepatu. Saya pernah menghadiri sebuah lembaga bank ya Pak. Tidak perlu saya sebutkan nama banknya. Saya diundang untuk ngisi tasyakuran ceritanya. Saya tidak tahu acaranya nih apa, tapi ternyata masuk ada tulisan di atas dinding tasyakuran mengundang anak yatim. Nah, saya diundang oleh satpamnya yang menjemput saya sampai ke dalam, kok tidak ada tanda-tanda kehidupan nih, kemana nih orang-orangnya, hanya saya dengan satpam. Terus kata satpamnya kebetulan juga murid ngaji saya, ayo Ustadz kita sholat sendiri aja, berdua aja. Oke, kata saya sholat. Loh ini orang-orang mana? Meeting katanya. Masih meeting. Waktunya sholat maghrib tuh nggak sholat, meeting. Masih ada pertemuan katanya. Padahal acaranya waktu isya. Akhirnya Pak kita berdua sholat. Sebentar lagi tahu-tahu yang diundang anak-anak yatim itu sudah pada datang. Selesai datang, itu kan sholatnya sholat maghrib sampai sholat isya, kita sholat isya sama anak-anak yatim itu. Para pentolan-pentolan bank nih baru keluar. Terus
direkturnya ngomong, kita mau tasyakuran. Tasyakuran apa? Kok ndak sholat gitu? Kami tidak sholat karena ya kami pakai sepatu, Pak. Alasannya pakai sepatu, semuanya pakai sepatu, susah bukanya. Lah kata saya, kalau pakai sepatunya itu, kalau memang komitmen terhadap agama itu benar, maka pakai sepatunya dalam keadaan suci. Kalaupun batal, nanti wudhu tinggal mengusap di atas punggung sepatunya. Sholat pakai sepatu gak apa-apa di dalam gedung ini. Wong gedungnya ndak pakai karpet. Jadi memang alasan mentalitasnya itu melempem terhadap agama. Tapi kok masih bisa tasyakuran loh Pak, nggak sholat. Tasyakur apa itu? Akhirnya saya ya plonga-plongo gitu, lihat ini terus mau apa ini kita ini. Saya suruh ngisi tasyakuran apa gitu loh. Akhirnya ngisi cuma 5 menit saya selesai. Kata saya ini ndak ada tasyakuran ini. Jadi karena apa? Ya sama-sama nggak pada sholat. Yang sholat hanya saya, satpam, sama anak-anak yatim itu. Jadi yang tasyakuran bener ini, yang sholat ini. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat gara-gara pakai sepatu. Lah dari mana kita mengerti ini? Ya kita yang ngaji, makanya ngaji. Ini penting, Pak. Kemudian wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, hadis yang ke-56 dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, ja'alan nabi salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir. Nabi menjadikan 3 hari 3 malam bagi orang yang dalam keadaan bepergian. Jadi orang bepergian tanpa membuka sepatu selama 3 hari 3 malam. Jadi wudhunya cukup mengusap di atas sepatunya. Wa yauman wa lailatin lil muqim. Tapi kalau orang tidak bepergian boleh nggak Ustaz? Misalnya saya kerja di kantor, saya malas mau buka karena kantornya di atas. Mau buka sepatu, mau wudhu, ya sudah, tidak usah dibuka sepatunya. Tidak usah dibuka. Artinya kalau memang dalam keadaan lembur gitu. Bagi orang yang tidak bepergian cukup sehari semalam, boleh sehari semalam, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat gara-gara sepatu. Kemudian ma'asyiral muslimin, bagi orang yang bepergian 3 hari 3 malam tidak membuka sepatu, bagi orang yang mukim yaitu hanya 1 hari 1 malam, yakni fil mashi alal khuffain, yaitu yang dimaksudkan adalah dalam mengusap sepatu. Jadi nanti sholatnya pakai sepatu. Sholatnya pakai sepatu. Wah, saya lembur. Ya sudah, pakai aja sepatunya, tidak usah dibuka. Mau buka sepatu kesusahan, kesulitan, tidak usah dibuka. Bagi orang yang kerja 1 hari 1 malam waktunya, diberi kesempatan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-57, wa an Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ayyamsahu 'alal asaib, yakni al-amaim wa tasakhin, yakni al-khifaf, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahul Hakim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus milisi perang. Jadi utusan milisi perang itu diutus oleh Rasulullah. Maka fa'amarahum ayyamsahu 'alal asaib. Kalau memang terkena pedang, karena perangnya dulu kan pakai pedang, tidak pakai senjata api, pakai pedang atau pakai panah. Nah, nanti kan misalnya tangannya terkena pedang lalu
diberi perban atau dibebeti dengan sorbannya, ya, katakan itulah perbannya. Bagaimana dengan hal itu? Apakah kita bisa wudhu? Bisa wudhu, tapi jangan dibasahi, cukup diusap juga, basahi tangan kita, diusap di atas perbannya. Lah ini berlaku untuk siapa? Orang yang patah kaki, patah tangan, menggunakan gips. Jadi tidak ada alasan lalu gipsnya tidak dicuci. Wudhu dengan tangan kiri karena tangannya karena patah. Nah, terus karena pakai gips tangannya, maka gipsnya diusap dengan air. Ini formalitas. Diusap. Al-amaim, imamah, dan juga termasuk yang menggunakan sorban. Ya, sorbannya kalau memang malas buka sorbannya diusap. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berwudu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas ubun-ubunnya dan di atas sorbannya. Kemarin sudah kita bahas. Wat tasakhin, yakni al-khifaf, al-khifaf itu artinya yaitu khuffain itu tadi, sepatu itu. Jadi tidak ada halangan bagi kita untuk mengusap. Bagi orang yang patah lalu digip, pakai gip atau pakai perban, di atas perbannya diusap dengan dibasahi dengan air, tapi jangan basah-basah kuyup, nanti berbahaya nanti. Ya cukup tangannya kita dibasahi kemudian diusap, hanya formalitas saja. Kemudian boleh juga mengusap di atas sorban kalau memang tidak membuka sorban atau sepatu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian masih berbicara tentang khuf, tentang sepatu. Hadis yang ke-58. Wa an Umar mauqufan, ini hadisnya hadis mauquf. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Anas, dari Imam Anas menyatakan bahwa hadisnya marfu. Apa yang dimaksudkan? Idza tawaddaa ahadukum fala bisa khuffai falyamsa alaihima. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian setelah itu fala bisa khuffaihi, dan mengenakan sepatunya, falyamsah alaihima, maka cukup mengusap di atas sepatunya. Nah, ini banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang mengusap sepatu ini. Kemudian wal yusalli fihima, maka sholatlah menggunakan sepatu itu. Tidak perlu dibuka sepatunya, tidak perlu dibuka. Wala yakhla'huma, tidak perlu dibuka. Insya'a illa min janabah, kecuali junub. Kalau junub harus dibuka, ya harus mandi. Nah, hadis diriwayatkan Darul Qutni dan Al-Hakim. Kemudian yang ke-59, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, annahu rakhasa lil musafir thalathata ayyam, diberi rukhsah, diberi keringanan bagi orang yang bepergian, yaitu 3 hari walayaliyahunna, dan malam-malamnya, 3 hari 3 malam maksudnya. Walil mukim yauman walaylah, sama, dan bagi orang yang mukim cukup 1 hari 1 malam. Idza tatahhara fala bisa khuffaihi, yaitu apabila bersuci dan mengenakan sepatunya, ayyamsah alaihima, mengusap di atas sepatunya. Akhrajahu Darul Qutni
wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan dari Darulqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini mashu alal khuffain. Hadis yang terakhir tentang masah ini ya, tentang khuf, mengusap sepatu ini. Wa an Ubay bin Imarah, dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, nah, hadis yang ke-60, annahu qala ya Rasulullah, ia berkata, wahai Rasulullah, amsahu alal khuffain, apakah aku harus mengusap di atas sepatuku? Qala na'am, ya. Qala yauman, apakah satu hari saja ya Rasulullah? Qala na'am, ya, satu hari. Qala wa yaumain, apakah 2 hari ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, qala na'am, ya, 2 hari. Qala wa thalathati ayyam ya Rasulullah, apakah 3 hari ya Rasulullah? Qala na'am, ya, wa ma syi'ta, terserah kamu. Mau 1 hari, mau 2 hari. Ini bagi musafir biasanya. Kalau musafirnya cuma perjalanannya itu hanya 1 hari atau hanya 2 hari, ya 2 hari. Hanya 1 hari, ya 1 hari. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi, tapi hadisnya yang ini tidak kuat. Karena ada masyi'tanya juga, masa melebihi daripada 3 hari. Melebihi 3 hari. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah, sedikit kita memasuki pada bab nawaqidul wudu. Sedikit melengkapi, menggenapi waktunya. Bab nawaqidul wudu, yaitu bab yang membicarakan tentang pembatal-pembatal wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari hadis 61, dari Anas bin Malik, ia berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya hatta tahfiqa ru'usahum. Nah, ini bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadiruna salat, yantadiruna al-isya hatta tahfiqa ru'usahum. Jadi para sahabat itu menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu waktu isya sampai tahfiqah. Tahfiqah itu melambai-lambai kepalanya. Gini loh Pak, Bu. Nunggu sholat isya melambai-lambai kepalanya karena ngantuk. Ini tahfiqu ru'usuhum. Kemudian sesudah itu apa? Qomat. Tsumma yusalluna wa la yatawaddauna. Lalu mereka sholat tanpa berwudu. Dapat teguran enggak dari Nabi? Enggak. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Darulqutni wa asluhu fi Muslim. Jadi hadisnya ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan Darulqutni, dan asalnya dari Imam Muslim. Boleh enggak? Boleh. Asalkan jangan terus gini tenang, kayak kelihatannya itu tidak melambai-lambai kepalanya, tapi khusyuk. Apalagi ngeces. Nah, ini namanya tidur sudah. Batal enggak? Batal. Tapi kalau gini, ini kan masih belum nyenyak tidurnya, masih sadar. Ini tahfiqu ru'usuhum. Jadi kepalanya melambai-lambai. Nah, ini masih dikategorikan sadar. Karena kalau enggak sadar, gini, katut, kejeglong.
Tapi kalau nah ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa para sahabat-sahabat Nabi di masa Nabi itu mereka menunggu sholat Isya sampai takhfiqu ru'usuhum, yaitu kepalanya melambai-lambai, tamilu yamil, yaitu yamil itu miring kanan, yaminan wasimalan ke kiri. Biasanya gini-gini Pak. Tapi ada loh Pak, orang yang ngorok Jumatan lagi. Di sini ndak ada Pak, ndak ada yang ngaku. Itu saya pernah juga dulu pas ngisi Jumat, saking tekunnya tidur ngentut Pak. Ngentutnya ndak nanggung-nanggung. Tut. Ya orang sak masjid ya heran ngelihat terfokus pandangannya ke satu orang. Nah terus pada saat qomat dia bangun dengan tenangnya, diingatkan oleh temannya, Mas tadi ngentut. Enggak. Sampingnya sudah menyatakan juga sebagai saksi, iya Mas tadi ngentut. Enggak, wong tadi ngisinya masalah takwa. Ya pertama kali masalah takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi berikutnya sudah bukan masalah takwa, masalah politik. Jadi kadang-kadang kalau sudah lebih dari satu orang memperingatkan, tidak usah malu-malu, wudhu lah. Tidur itu adalah amanat, nikmat. Ya sudah, yang namanya ketiduran, mau bilang apa? Nah tetapi pas lagi sholatnya diingatkan, ya berterima kasihlah ada orang yang mengingatkan. Gak sholat dengan tenang loh Pak, khusyuknya sepertinya apa, pede banget gitu loh, pede banget. Jadi setelah itu orang keluar jadi rasanan wong, orang-orang pada ngerasa nih, tadi itu ngentut loh, padahal tadi lu ngentut. Akhirnya ya biar aja, ndak ngakui kok, kata saya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya tidur yang nyenyak itu membatalkan wudhu. Hadis yang ke-62, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish. Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, datanglah Fatimah bintu Abi Hubaish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni imra'atan ustuhadu fala abhur afa ada ussolah. Nah ini untuk wanita. Fatimah ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ini adalah wanita ustuhadha, istihadha. Istihadha itu darah yang bukan darah haid, darah yang bukan darah nifas. Darah wanita itu kan ada 3, haid, nifas, istihadha. Jadi haid, nifas, istihadha. Haid itu setiap bulan, nifas itu ketika lahir. Istihadha ini tidak tentu saatnya. Kadang-kadang darah haid keluar, sudah selesai, masih keluar lagi darah, namanya istihadha, bersambung. Nah maka oleh karena itu, atau mungkin karena kerja berat atau naik sepeda ngontel, akhirnya karena kecapean mengeluarkan darah, itu darah istihadha. Fala athur, aku tidak suci. Afa ada as-salah, apakah aku harus meninggalkan sholat ya Rasulullah? Qala la, kalau istihadha itu tidak meninggalkan sholat. Innama dzalika irqun, karena darah itu darah dari urat. Walaysa bihaidin, bukan haid, bukan darah dari rahim. Fa idza aqbal haidatuki fada'is shalah. Tapi kalau seorang wanita menghadapi darah haid,
maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faksili, kalau sudah hilang masa haidnya maka mandilah, ankidah, mandilah dari darah tersebut, tsumma sholli, kalau haid ya mandi, sholat lalu. Tapi kalau istihadhah, nah ini istihadhah itu caranya begini Ibu. Jadi bapak-bapak juga boleh tahu, karena bapak-bapak punya istri, istrinya kadang-kadang tidak ngerti, punya putri juga kadang-kadang putrinya tidak tahu. Kalau memang sholatnya sholat di masjid, maka setiap kali sholat mandi. Kalau darah istihadhah itu, jadi mandi subuh mau sholat di masjid masih keluar istihadhah, ya darah istihadhah, mandi aja, mandi, dibersihkan tempat keluar darah, ditutup rapat-rapat, kemudian sholat. Nanti duhur mandi lagi, asar mandi lagi, isya, maghrib mandi, isya juga mandi, mau sholat itu tetap mandi. Tapi kalau sholatnya di rumah, karena tidak mengikuti disiplin waktunya masjid, maka subuh, mau sholat subuh mandi, mau sholat, kalau sholat duha mandi, kalau mau sholat duhur, sholat duhurnya diakhirkan mendekati sholat asar, mandi dulu, kemudian sholat duhur dekat waktu asar. Begitu adzan asar berwudu, langsung sholat asar di awal waktu. Demikian juga sholat maghrib. Sholat maghrib mandi, sholatnya agak mendekati waktu isya, tapi jangan terlalu malam-malam lah. Jadi artinya mendekat waktu isya, kemudian waktu isya berwudu dan segeralah sholat isya, seperti itu. Tapi kalau sholatnya sholat di masjid, setiap waktunya harus mandi. Kemudian tadi kalau istihadhah tetap sholat, tetap puasa, tidak boleh meninggalkan sholat. Lah sekarang di sini dikatakan tsumma tawadda'i likulli sholatin wa asyara muslim ila annahu hadafaha amdan. Jadi dikatakan kalau bagi orang-orang yang istihadhah, maka berwuduklah setiap kali mau sholat. Ada yang seperti itu. Lah sekarang membedakan, misalnya kebiasaan haidnya itu 6 hari, maka berpegang teguhlah 6 hari. Kalau hari ke-6 pasti sudah bersih. Nah, kok hari ke-7 keluar lagi? Berarti yang ke-6 itu yang diakhiri itu adalah sholat, mandi, suci, dan dari haid itu tadi, hari ke-6. Kalau kebiasaan hari yang ke-7, maka diakhiri hari ke-7 haidnya itu. Lah tapi hari ke-8 masih keluar, berarti hari ke-8 itu adalah istihadhah. Bedanya istihadhah dengan darah haid gimana? Bedanya kata Rasulullah, damul haid, damul aswad. Darah haid itu darahnya menghitam. Ya ibu-ibu yang ngerti itu. Nah maka oleh karena itu nanti kita jelaskan lebih komplit di kesempatan yang akan datang. Ini saja dari saya. Aku qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.